Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ansi Story. Nah, di video kali ini aku bakal cerita tentang bagaimana rumah yang sudah kemasukan sihir atau sudah pernah kayak dipasang-pasangi goib-goib begitu guys. Nah, kenapa aku cerita ini? Karena emang banyak banget yang tanya ke aku kayak Mbak Rosi, sebenarnya itu kayak rumah tangga saya kenapa sih, terus ke rumah saya itu kayak nggak tenang begitu guys. Nah, makanya aku langsung punya inisiatif untuk membuat video ini, dan juga kali aja banyak teman-teman di sini yang sebenarnya itu ada sihirnya tapi itu masih belum ngerasa dan masih belum sadar begitu loh. Karena dulu aku juga merasa seperti itu, kayak ibaratnya tanda-tandanya itu sudah mencolok sekali dan sudah jelas kelihatan, tapi di situ aku kayak enggak percaya, enggak terima, dan kayak enggak enggak percaya begitu ibaratnya guys. Nah, makanya di sini aku pengen share tentang pengalaman aku. Kenapa aku share? Soalnya aku nggak pengen ada korban-korban sihir yang berkelanjutan lagi. Sihir itu pasti ada, dan jika datang ke keluarga kalian itu jangan dijadikan sebagai beban, tapi harus diselesaikan. Karena kalian terima nggak terima, itu udah datang ke tempat kalian, ujian itu sudah datang ke kalian, dan itu adalah sudah persetujuan dari Allah begitu. Nah, sebagai hambanya kita tidak boleh menyalahkan Allah, kita tidak boleh menyalahkan keadaan, kita tidak boleh menyalahkan orang yang menyihir. Yakin saja apa yang menimpa kita itu adalah sudah jalan yang terbaik dan ujian dari Allah untuk menguji kita, kira-kira kita nih bener atau sanggup nggak sih menjalani ujian ini begitu guys. Nah, ciri pertama rumah yang sudah kemasukan sihir adalah di rumah itu terasa panas. Ya, benar banget, kalian nggak salah dengar. Jadi rumah yang sudah disihir biasanya itu untuk mengganggu orang yang tinggal di rumah itu. Meskipun yang dituju hanya satu orang di rumah itu, tapi biasanya orang lain yang tinggal di rumah itu tetap terkena dampaknya karena masih satu atap. Nah, kenapa rumah terasa panas? Karena saking banyaknya energi negatif dan pasangan-pasangan sihir yang datang di rumah itu begitu. Nah, terus panasnya ini bagaimana? Panasnya bukan seperti orang terbakar, panasnya bukan seperti kena api, tapi hawanya yang terasa kayak bikin gerah. Meskipun pakai AC, pakai kipas angin, tapi rasanya seperti tidak karuan dan bikin tidak betah di rumah begitu guys. Jadi poin pertama, ketika rumah sudah kemasukan atau sudah masuk sihir dari seorang, rumah itu akan terasa panas dan tidak nyaman bagi pemilik rumahnya dan orang yang menempati rumah tersebut. Ciri-ciri yang kedua lagi, tidak nyaman atau tidak betah di rumah. Jadi pemilik rumah atau orang yang tinggal di rumah tersebut tidak akan nyaman dan tidak akan betah di rumah. Jadi gimana aku nggak betah sih? Nah, biasanya nggak betah itu misal pulang kerja langsung nggak langsung ke rumah tapi mampir-mampir dulu, atau pulangnya nanti-nanti. Soalnya kalau di rumah tuh ngerasa nggak enak, tapi kalau di luar ngerasanya enak gitu guys. Nah, terus kalau di rumah itu nggak nyamannya gini. Jadi kalau misalkan melakukan hal produktif di rumah itu malah nggak nyaman dan nggak tenang. Tapi ketika males-malesan, ketika tidur-tiduran saja, bahkan bengong saja, itu malah nyaman guys gitu. Tapi ingat, tetap aja ketika tidur pasti hawanya juga tetap gelisah, karena tujuan dari sihir itu adalah mengganggu orang seisi rumahnya. Jadi dibikin gimana caranya biar tidak nyaman gitu. Nah, terus tanda yang ketiga adalah keluarga sering bertengkar padahal masalah itu adalah masalah yang sepele. Ya, kalian nggak salah dengar, masalah sepele di rumah bisa membuat orang-orang itu
begitu marah dan begitu saling menyalahkannya antar keluarga gitu guys, baik suami dengan istri, baik anak dengan ibunya, baik anak dengan bapaknya begitu guys, atau adik kakak ini berantem terus, itu juga bisa sebagai tanda rumah kamu sudah terkena suatu sihir atau suatu kiriman begitu. Berantemnya ini aku rasa bukan durasi yang wajar ya guys ya, tapi sangat tidak wajar karena rumah yang sudah dapat kiriman sihir itu hampir setiap hari atau setiap saat pasti penghuni rumah itu tuh kayak berantem terus dan seperti saling menyalahkan. Hal sepele pun bisa jadi besar, apalagi hal besar pun bisa bikin semuanya itu kayak tercerai berai begitu guys. Soalnya aku ngalamin sendiri juga, sampai aku tuh heran kayak hari ini sama ini yang ribut, hari besok ini sama ini, hari besok lagi aku sama yang ini begitu. Jadi kayak gak ada ujung selesainya gitu loh guys. Saking seringnya tuh kayak jadi mikir keributan tuh kayak hal yang biasa begitu guys. Gak pernah sehari pun gak ribut, itu gak pernah, pasti ribut begitu. Nah, tanda yang keempat, rezeki atau keuangan dari orang yang tinggal di rumah itu semakin hari semakin menurun, atau project dan proyeknya itu seperti nggak ada gitu, atau gajian tapi habis terus gitu. Pokoknya kayak tidak ada untuk tabungan, terus uang dimanfaatkan juga tidak menjadi sehat, tidak menjadi berkah, seperti apa ya, borosnya itu berlebihan gitu loh guys. Boros tapi seperti tidak punya aset gitu, boros uang keluar terus tapi seperti apa ya, tadi yang dibeli ya apa sih kok nggak ada wujudnya begitu loh guys. Nah, itu juga sebagai ciri-ciri rumah kamu sudah kemasukan sihir. Itu adalah 4 tanda yang paling mencolok ya guys ya. Untuk tanda yang lainnya sih tergantung jenis sihirnya. Nah, di sini aku juga mau bilang, masa sih sihir itu bisa ada di rumah? Ya guys, aku membuktikan sendiri. Pasti di rumah kalian tuh kayak terkirim suatu buhul begitu, cuman yang nggak bisa lihat atau yang bukan orang indigo itu nggak tahu letaknya di mana. Aku dulu juga sampai nyari-nyari, kan rumahku 2 lantai, sampai aku cari di depan, di tanah-tanah itu yang nggak ada begitu loh guys, nggak ada secara wujudnya, itu nggak ada guys. Cuman setelah aku berdoa, setelah aku berobat, itu ketika aku mulai mendingan dan mulai sembuh, di salah satu bagian di rumahku tuh seperti ada ledakan begitu dan plafonnya tuh rusak guys. Aku sudah menduga di area tersebut, tapi karena area tersebut tuh tidak mudah dijangkau, jadi letaknya tuh kalau punyaku di lantai 2 tapi di luar. Jadi kan seperti ada gini loh guys, kayak genteng kan, terus kayak ada plafon kan, tapi itu kan di luar, tapi lantai 2 itu tuh sampai ambrol sama pecah gitu guys, padahal nggak ada apa-apanya gitu. Terus apa yang keluar secara wujudnya nggak ada, cuman seperti kayak di situ ada kayak tumbuh tanaman gitu, dan seperti kayak ada tanah runtuh begitu loh guys. Cuman yang kayak bentuk buhulnya seperti jarum, paku gitu nggak ada, cuman seperti tanaman dan seperti tanah saja begitu. Nah, ciri yang lain, bagian mana sih di rumahmu itu yang kira-kira dipasangi buhul begitu? Biasanya di tempat yang sering bocor tapi genteng sudah dibenarkan, tapi tidak ketemu letak bocornya di mana begitu. Soalnya tempatku juga begitu guys, jadi kayak bagian area yang lain tuh nggak bocor, tapi di tempat itu bocor terus. Dan ketika manggil tukang genteng itu tuh dibenerin, besoknya bocor lagi, udah diberi bocor lagi, sampai udah dilakukan berbagai cara tapi area tersebut bocor guys. Cuman sejak aku banyak doa, aku khususkan minta perlindungan sama Allah, terus aku juga berobat, tempat itu udah nggak bocor lagi guys. Aneh kan guys? Nah, begitu guys ciri-cirinya. Nah, aku tambahin ya guys, ciri-ciri yang kelima itu kalau rumah sudah dimasuki suatu sihir itu pasti di dalam keluarganya itu kayak
sering sakit gitu loh, entah sakitnya yang bergantian atau sakitnya yang barengan. Yang jelas tuh anggota yang tinggal di rumah itu kayak seperti tidak produktif dan tidak fokus bekerja, tidak fokus sekolah, gampang sakit-sakitan, terus seperti apa ya, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kehangatan dalam keluarga itu, begitu guys. Terus pikirannya anggota keluarga yang tinggal di situ juga kayak sering mudah emosian, tidak seperti dulu lagi, terus juga kayak mudah baperan, terus apa-apa nggak kebeneran gitu guys. Jadi itu juga bisa sebagai tanda-tanda kalau rumahmu sudah berhasil dimasuki oleh suatu sihir. Terus ciri yang keenam adalah rumah itu meskipun dicat warna apapun tetap kelihatannya tuh kayak usang dan kayak redup begitu loh guys, usang kayak redup begitu, jadi seperti tidak ada nyawanya. Cuman kalau kalian masih belum sadar rumah itu terkena sihir, ya kalian anggapannya biasa saja begitu. Cuman ketika kalian sudah melek terhadap suatu sihir, kalian pasti bisa merasakan rumah itu berbeda gitu. Nah itu aja tanda bisa aku sampaikan guys. Saran aku jika kalian mendapati atau merasa dari apa yang aku bicarakan ini, segera kalian minta pertolongan sama Allah. Jangan lupa berdoa dan rajin berzikir dimanapun berada kecuali di kamar mandi begitu. Pokoknya perkuat iman kalian, terus doakan juga leluhur kalian, doakan juga orang-orang yang telah meninggal meninggal kita. Terus jangan lupa kalian tetap menjaga emosi, tetap meredam emosi begitu. Jadi orang di rumah, entah anak, entah istri, entah kakek, nenek, ibu atau suami atau siapapun yang tinggal di rumah itu jangan dijadikan sebagai musuh, tapi itu dijadikan suatu tim yang mana untuk menghalau sihir tersebut. Karena di dalam rumah sihir itu bisa kalah atau kerjanya itu bisa nggak maksimal. Kalau dalam keluarga itu bisa sholat berjamaah bareng, terus bisa ngaji bareng, terus bisa saling akur dan membantu begitu. Meskipun secara prakteknya susah guys, soalnya manusia nggak bisa lihat sihir, tapi sihir selalu bisa lihat manusia, dan manusia nggak bisa memasuki sihir, tapi sihir bisa masuki manusia begitu guys. Jadi harus benar-benar kekeh dan benar-benar bertekad itu guys. Tapi yakin aja ketika kalian berlindung dengan Allah, pasti kalian menemukan jalannya, kalian menemukan solusinya, dan insya Allah dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya guys ya. Semoga dari apa yang aku sampaikan ini dapat bisa jadi tolak ukur atau suatu hal yang dapat membantu teman-teman semua untuk bisa mengatasi ketidaknyamanan dalam rumah tangganya, kepanasan dalam rumah tangganya, kepahitan dalam rumah tangganya, dan permasalahan dalam rumah tangganya lainnya guys begitu ya. Karena menurut aku sihir itu kayak jahat dan jahat banget, tapi lebih jahat adalah pelakunya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pelakunya. Karena apa? Karena itu sudah ketetapan dan jalannya dari Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa, berdoa sama Allah, berzikir, berobat, dan kita adalah pasrah begitu guys. Karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pasrah dan menerima ketika dikasih suatu ujian begitu ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Oh ya guys, bagi yang mau konsultasi dengan aku bisa cek nomor WA-nya di deskripsi boxnya, dicek selengkapnya di video ini ya guys ya. Tapi dengan catatan antri dan harus bersabar. Aku open untuk konsultasi semua orang dan semua hal begitu. Siapa tahu nanti bisa menyelesaikan setiap persoalan di kehidupanmu dan bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi begitu ya guys ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.